Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana BTV senang sekali kali ini saya Ricky Amelia kembali dapat menjumpai Sana BTV dalam program Obat Obrolan Kesehatan. Dan Sana BTV di obrolan kesehatan kali ini kita sedang berada di Hotel Santika Bengkulu. Dan juga Sana BTV dalam obrolan kesehatan kali ini tentunya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber istimewa saya pada kali ini. Ini ada Bapak Diki Aldi Masardi SSI MBiomed. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang Sana BTV ini mengenai kanker paru. Bapak, ini kalau kita berbincang-bincang mungkin sebelum lebih dalam lagi membahas kanker paru, mungkin boleh dijelaskan dulu sedikit tentang kanker paru. Baik, Mbak Amel dan juga pemirsa BTV. Jadi terkait dengan kanker paru sendiri dari namanya itu memang adalah kanker yang lokasinya ada di paru, yang muncul di paru, dan ini merupakan salah satu kanker yang paling tinggi ya di dunia, terutama baik itu pada pria maupun wanita. Umumnya biasanya di kedua tertinggi. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi kematian akibat kanker, biasanya kanker paru itu yang paling tinggi. Jadi kalau misalkan ada pasien terdiagnosis kanker yang biasanya meninggal, itu yang kanker paru kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk kanker paru sendiri ini sebenarnya ada jenis-jenisnya juga tidak? Ya, jadi kalau misalkan kanker paru, kalau waktu dulu kita ada kanker serviks, terus ada kanker payudara. Nah, kalau kanker paru sendiri juga punya beberapa tipe ya. Jadi saat didiagnosis kanker paru biasanya ada 4 tipe utama yang bisa menjadi diagnosis untuk kanker paru, baik itu ada kanker yang adenokarsinoma, ada squamous cell carcinoma atau sel squamosa, kemudian ada kanker sel kecil dan juga kanker sel besar. Biasanya disebut itu karena kalau nanti kita cek di mikroskop, misalnya kita cek setelah di biopsi, nanti kadang ada ukurannya di mikroskop itu kecil, makanya kita kadang sebutnya kanker sel kecil atau nanti ada sel besar. Kalau penyebabnya sendiri ini sebenarnya penyebabnya ada karena apa saja? Apakah bisa juga karena faktor keturunan atau bagaimana, ada faktor eksternal juga? Ya, jadi memang seperti yang pada umumnya ya kalau misalnya kita mengenal kanker, jadi kalau memang kita berbicara kanker itu selalu berpengaruh terhadap genetik biasanya. Tinggal permasalahannya ada di apakah kemungkinannya itu makin tinggi atau semakin rendah. Biasanya kalau untuk kanker paru memang ada pengaruhnya juga terhadap genetik, tapi salah satu kanker yang sebenarnya lebih berpengaruh akibat dari faktor eksternal, contohnya kayak misalkan merokok atau misalkan menghirup gas-gas atau udara yang kurang baik seperti itu. Oke, kalau untuk perokok pasif ini juga punya untuk terkena penyakit kanker paru ini berapa persen? Jadi sebenarnya tadi kan kita sebutkan ada 4 tipe ya. Jadi salah satunya itu sebenarnya karena rokok itu ada beberapa hal. Jadi saat kita bilang penyebabnya rokok itu bukan cuma si perokoknya, tapi juga yang menghirup asap rokok. Nah, itu tipe yang umum itu ada yang squamosa ataupun yang sebenarnya bermasalah di sini adalah sel kecil, karsinoma sel kecil, karena biasanya itu tipenya lebih agresif. Jadi kemungkinan untuk lebih parahnya, jadi metastasis sampai menyebar itu lebih tinggi. Makanya kalau misalkan disebutkan tadi misalnya presentasi, sebenarnya kalau dari kasus rokok itu mungkin hampir seluruhnya ya, karena tadi ada yang semasa, ada yang, jadi banyak tipe dan setiap tipe itu punya presentasi yang lebih besar tergantung dari orangnya. Dan kebetulan nanti di Bengkulu ini kalau memang lancar dan diizinkan juga, nanti juga dari Universitas Bengkulu juga akan melakukan penelitian terkait dengan ini. Jadi dalam hal ini khusus untuk melihat faktor risikonya terhadap rokok pada kanker paru seperti apa, karena mungkin bisa jadi di daerah lain bisa jadi berbeda ya, tapi kita ingin melihat nantinya
bagaimana kasusnya kalau pada perokok, apakah memang seperti di lain tempat di mana kasus yang merokok maupun yang menghirup asap rokok itu tinggi kasus kanker parunya seperti itu. Oke oke. Nah tadi juga sempat disebutkan ada kanker paru agresif ya. Ini mungkin bisa dijelaskan. Namun kita rehat sejenak ya Bapak. Jadi untuk Sana BTV kita rehat sejenak, yang mana-mana tetap di Obat Obrolan Kesehatan.